Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi serbu sampah kiriman, kini giliran pantai Salur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, penurunan kualitas udara, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga planet kita. Setiap hari, tindakan manusia, baik yang disengaja maupun tidak, memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan politik dan regulasi hukum berperan dalam melindungi lingkungan hidup. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvin Rizik Aulia Saragi. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih peran politik ini dan peran hukum ini dalam melindungi lingkungan. Nah, setelah kita memahami pentingnya hal-hal tersebut, kini saatnya kita menjelajahi peran politik dalam menjaga kelestarian bumi. Politik bukan hanya tentang kekuasaan, ini juga tentang keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita dan lingkungan. Mari kita lihat nih, ada beberapa aspek penting dari perspektif politik. Pertama itu ada tentang kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik adalah kunci untuk melindungi lingkungan. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga sumber daya alam. Misalnya, regulasi yang ketat terhadap industri yang mencemari dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara dan air. Kita perlu policy untuk polusi. Kenapa ini harus dijawab adalah ketika kita ngomong masalah regulasi, kita ngomong masalah kebijakan publik, kita ngomongin soal policy, ini tuh sistem. Policy yang ada itu sebenarnya memang harus bekerja sama dengan berbagai macam sektor. Selanjutnya ada tentang keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Ketika masyarakat terlibat, mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan kepentingan lingkungan mereka. Contohnya adalah gerakan masyarakat yang menuntut pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau mempromosikan energi terbarukan. Setelah kita memahami peran politik tadi, kita dapat lebih aktif nih, terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan kita. Keterlibatan kita adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang hukum lingkungan. Ini artinya, ini dilihat dari segi hukum. Nah, ini bisa berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kebijakan dan melindungi lingkungan. Hukum lingkungan tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga untuk memberikan sanksi nih kepada mereka yang melanggar aturan. Nah, ada beberapa aspek penting dari hukum lingkungan ini. Nah, yang pertama nih ada undang-undang lingkungan. Yang pastinya, setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sampah, perlindungan spesies terancam punah, dan pengaturan emisi gas rumah kaca. Tanpa undang-undang yang kuat, upaya perlindungan lingkungan akan menjadi sia-sia. Dan yang kedua ini, ada namanya sanksi dan penegakan hukum. Pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan harus dikenakan sanksi yang tegas. Penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Misalnya, perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan harus dikenakan denda berat dan diharuskan untuk melakukan rehabilitasi. Sebagai penutup, dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, peran politik dan hukum menjadi sangat krusial. Reformasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan harus menjadi prioritas bagi pemerintah, dengan penekanan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk melindungi sumber daya alam, upaya perlindungan akan menjadi sia-sia. Pentingnya transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis harus diintegrasikan dengan hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan harus diperkuat untuk memastikan bahwa
Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kerjasama internasional juga perlu diperkuat, di mana negara-negara dapat saling mendukung dalam upaya perlindungan lingkungan melalui perjanjian yang mengikat dan berbasis pada data-data ilmiah. Dengan mengedepankan politik dan hukum yang pro lingkungan, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang holistik ini, kita dapat berharap untuk dapat mewariskan bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan kepada generasi mendatang.